Halo sobat pelajar. Nah, kita bertemu lagi ya di Uti Sana tentang berantas pertanyaan ganas saat sempro ataupun seminar hasil. Nah, di sini ya teman-teman, kalian gak perlu khawatir nih. Saya yakin semua teman-teman semuanya bisa melewatinya. Nah, ini tipsnya. Dan juga kita lihat beberapa pertanyaan yang sering muncul pada saat seminar hasil ataupun seminar proposal. Nah, pertanyaan yang pertama, biasanya dosen itu walaupun sudah kita jelaskan materinya panjang dan sebagainya, PPT-nya ya di depan, pasti nanti ujung-ujungnya akan ditanya lagi. Apa sih judul penelitian saudara? Nah, sebenarnya dosen itu tanya tentang judul ini, sebenarnya dosen tuh pengen tahu kita hafal nggak sih sama judul kita sendiri. Nah, maka dari itu kalian harus siap-siap nih berdiri dengan baik, kemudian kalian jawab dengan penuh percaya diri, kemudian dengan tegas ya tentunya hafal. Nah, kalau sudah hafal ini kita punya nilai plus yang berbeda. Atau enggak kalau misalnya sudah sedikit gemetar begitu ya, atau mungkin sedikit percaya diri kita mulai turun ya, kita bacalah yang ada pada hasil yang sudah kita copy atau sudah kita tuliskan seperti itu. Nah, langsung kita jawab misalnya begini: pemberian kompos kulit kopi dan pupuk organik cair pada pembibitan kopi robusta Calvia canipora misalnya. Nah, pertanyaan yang kedua, nah pertanyaan ini sangat menarik teman-teman. Kenapa saya katakan menarik? Karena ya ini sangat menguji kita dan melihat kita sejauh mana sih kita memahami tentang penelitian yang ilmiah seperti itu. Nah, misalnya begini pertanyaannya. Mengapa saudara tertarik dengan penelitian tersebut, dan apa yang menjadi latar belakang saudara mengambil penelitian tentang judul itu? Nah, kali ini saudara harus menjawabnya secara ilmiah. Nah, karena penelitian kita ilmiah, alasannya pun harus ilmiah dong. Nah, tentu begini ya teman-teman jawabannya. Saya mengambil penelitian ini karena beberapa hal. Tentunya berasal dari latar belakang saya, maka dari latar belakang yang sudah kalian tuliskan di bab 1 itu tentunya kalian cukup hanya mengambil poinnya saja ya teman-teman, sehingga nanti kalian tinggal membacanya atau kalian tinggal jawab saja. Saya mengambil penelitian ini karena beberapa hal. Yang pertama, Indonesia menuju pada kedaulatan pangan, sehingga saya ingin berjuang untuk kedaulatan pangan. Dan tentunya didukung oleh data dukung, yaitu pada poin kedua, di mana potensi di wilayah A tentunya bisa menghasilkan padi berapa ton dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu masih banyak penggunaan pupuk anorganik dan tidak menyuburkan tanah tentunya, sehingga saya perlu menggunakan pupuk organik tersebut dan pupuk cair tersebut pada penelitian saya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Nah, saudara tentu tahu ya bahwa pada pertanyaan ketiga ini adalah tentang masalah. Di mana-mana orang yang mau penelitian itu asalnya karena dia punya masalah dulu teman-teman. Nah, saudara tahu masalah tersebut itu datangnya dari mana. Nah, maka dari itu saudara akan meneliti tentang masalah itu. Nah, intinya ya sobat pelajar, semua penelitian itu selalu berasal dari masalah. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya, tentu itu yang akan kita buat penelitian. Maka dari itu, jawaban yang baik adalah seperti ini teman-teman. Saya telah melaksanakan studi pendahuluan dan pernah melakukan observasi. Atas dasar tersebut, saya melakukan penelitian ini. Nah, jawabnya tentunya dengan penuh semangat ya teman-teman dan percaya diri. Karena good looking tentunya juga bisa membuat good nilai. Kita masuk pada tujuan penelitian. Tentunya pertanyaan ini sangat mudah sekali untuk dijawab, atau mungkin sudah tidak akan ditanyakan lagi. Nah, tetapi kadang kita juga bisa ditanyakan lagi. Nah, kita nggak perlu bingung tentang tujuan penelitian ini, karena sudah ada kan di bab 1, kalian cuma tinggal langsung membacanya saja atau menjelaskan poin-poinnya saja, karena sudah ada di laporan proposal saudara. Nah, tentunya seorang penelitian sudah tahu dong tujuan penelitiannya apa. Nah, kalian sudah langsung jelaskan saja presentasinya, poin 1, poin 2, poin 3 dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang biasa nih yang sering muncul juga adalah pertanyaan dan tempat penelitian saudara. Kenapa ya aku kok ngambil penelitian di sana ya? Apa karena tempatnya?
istimewanya apa ya? Nah, tentunya biasanya nih ya, ini sering muncul pertanyaan seperti ini teman-teman. Apa sih alasan saudara memilih tempat tersebut sebagai tempat penelitian saudara? Nah, yang pertama, tentunya teman-teman, kalian harus bisa memberikan pernyataan yang baik. Tentunya seperti ini teman-teman. Keistimewaan tempat dari tempat penelitian yang saya pilih adalah karena tempat tersebut adalah tempat di mana saya menemukan masalah yang kemudian saya angkat menjadi penelitian saya. Nah, kemudian alasan yang kedua, tempat tersebut memenuhi syarat tumbuh jika saudara itu meneliti tentang tanaman. Misalnya iklimnya bagaimana, curah hujannya bagaimana, kemudian tingkat lamanya penyinaran matahari terhadap tanaman tersebut bagaimana. Nah, sehingga saudara bisa mengetahui ya kenapa alasan kita harus memilih tempat tersebut. Atau misalnya ini penelitian kita itu bukan tentang penelitian yang harus meneliti secara kuantitatif tetapi secara kualitas atau kualitatif. Nah, otomatis kan menggunakan sebuah kuesioner. Nah, otomatis saudara juga butuh SDM yang unggul. Nah, SDM yang unggul ini ada di perusahaan apa, kemudian ada di instansi apa. Nah, tentunya saudara harus punya alasan kenapa saudara memilih instansi tersebut sebagai tempat penelitian saudara. Otomatis kalau misalnya saya mengambil SDM yang akan menerima kuesioner saya adalah PTPN 12 karena SDM di sana unggul dan sangat memahami tentang perkembangan tembakau, misalnya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus paham, saudara mengambil data itu primer atau data sekunder. Nah, berarti kalau data yang harusnya saudara ambil dari hasil parameter penelitian adalah data primer, berarti saudara sendirilah nantinya yang akan mengukur. Misalnya pada tinggi tanaman, jumlah akar, ataupun nantinya juga akan dibantu oleh orang lain juga diperbolehkan. Nah, apabila itu datanya berupa data sekunder, berarti data tersebut berasal dari sebuah instansi atau suatu badan yang telah mengeluarkan suatu data. Nah, apabila pertanyaannya sedemikian, bagaimana cara saudara mengukur tinggi tanaman, misalnya seperti itu pada parameter penelitian saudara? Maka saudara harus menjawabnya dengan tegas dan cermat. Nah, yang pertama, misalnya pada tinggi tanaman, saya mengukur tinggi tanaman dari permukaan tanah 5 cm hingga ujung tanaman. Kemudian cara mengukur jumlah akar adalah dengan cara menghitung jumlah akar yang berukuran 2 cm. Jadi ada tarafnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya data kita itu berupa data sekunder yang kita dapatkan kemudian kita olah seperti itu, kemudian bagaimana cara saudara mengetahui parameter tersebut? Nah, maka saudara sudah harus bisa menjelaskan bahwa data saya ada data sekunder, otomatis telah diteliti dan telah teruji seperti itu. Nah, misalnya datanya adalah kualitatif atau saudara menggunakan kuesioner, tentunya saat saudara ditanya tentang variabel penelitian dan bagaimana teknik pengambilan datanya, saudara tinggal jawab saja misalnya seperti ini. Saya mengambil data dari sebuah perusahaan, yaitu perusahaan dari PTPN 12. Saya memberikan kuesioner dengan pertanyaan A, B, C, 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 C. Nah, yang kemudian akan diisi oleh para SDM yang sudah saudara tuju seperti itu. Kemudian nantinya akan saya dapatkan data tersebut, kemudian saya olah menggunakan analisis, yaitu bisa uji 2 sampel, RAK, ataupun data deskriptif ya kalau misalnya pada penelitian yang berupa kualitas seperti itu teman-teman. Oke, sangat mudah sekali ya teman-teman.